mahasiswa beserta rombongan itu tersesat. Jadi pas nyampainya kami di kampung, ternyata Bapak Bupati udah ada, tim Damkar, Basnas, eh, eh, Basarnas, kemudian ada tim dari Dinas Kesehatan. Pokoknya seluruh instansi pemerintah waktu itu, mungkin karena ada rombongan anak KKN yang ikut sama kami, mungkin itu dasar viralnya gitu. Hutan. Iya. Itu bagaimana kronologinya menurut Bapak sebagai salah satu bagian dari rombongan tersebut, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami podcast Ngopi dari Nagari di episode pertama ini. Dan Ngopi dari Nagari ini adalah sebuah forum atau wadah bagi kita semua untuk berbincang, berdiskusi bagaimana rutinitas masyarakat Pausangi, adat budaya, serta keunikan atau potensi yang ada di Nagari Pausangi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatih Rahmatulfira, mewakili teman-teman kelompok KKN Reguler 2 Universitas Andalas dalam podcast kali ini. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber hebat kita, yaitu Bapak Erizal, sebagai Jorong Pausangi. Mungkin dari Bapak bisa memperkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erizal selaku Kepala Jorong Pausangi. Dalam kesempatan kali ini aku bersama anak-anak dari KKN Unan akan mengadakan sebuah acara atau wawancara tentang nagari di Pausangi. Oke, Pak, sebelum kita berbincang lebih jauh, Pak, kami ingin tahu nih, Pak, bagaimana pengalaman Bapak menjadi Jorong Pausangi, Pak. Dari awal, mungkin dari awal hingga sekarang, Pak. Mungkin boleh ceritakan secara singkat, Pak. Awal aku jadi Kepala Jorong dari tahun 2008. Aku waktu itu dicalonkan oleh warga dan akhirnya terpilih waktu itu dengan ada 4 calon waktu itu. Oh, 4 calon. Heeh. Lumayan banyak ya, Pak. Mm-mm. Dari 2008 hingga sekarang berarti udah berapa periode nih, Pak, kira-kira? 4 atau 5 ya, Pak? Iya, sekitar 4 atau tiga, tiga, tiga periode berarti. Oh, lumayan lama juga ya, Pak, untuk Mm-mm. menjadi seorang kepala jorong di Nagari Pausangi ini, Pak. Iya. Kira-kira apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga Bapak mau atau ingin mencalonkan diri sebagai jorong dari Pausangi, Pak? Kalau motivasinya nggak lebih dari untuk mengabdi ke nagari. Sedangkan waktu awal aku terpilih jadi kepala jorong, gaji kepala jorong waktu itu cuman 450.000. Kalau dibilang untuk mencari uang, udah pasti nggak ada imbangnya. Masalahnya kita kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terkadang ada urusan yang mendadak dari masyarakat, malamnya kita pun ke kantor. Hmm, Jadi kalau motivasinya ya sekadar untuk mengabdi ke nagari itu. oke, jadi menjadi alasan Bapak untuk menjadi seorang kepala jorong di Pausangi ini adalah untuk mengabdi ya, Pak, Ya, untuk terutama mengabdi ke nagari. untuk Nagari sendiri ya, Pak. Ya. Oke, Pak, kira-kira menurut Bapak selama menjadi warga dan menjadi kepala jorong di Jorong Pausangi ini, Pak, apa potensi yang bisa dikembangkan di Nagari Pausangi ini, Pak? Baik itu potensi ekonomi, budaya, ataupun pertanian ataupun perkebunan, Pak. Sebenarnya kalau dasarnya warga di Posangi ini rata-rata kan asalnya dari petani. Cuman mungkin waktu awal jadi kepala jorong waktu itu masih mengandalkan tradisi lama.
Jadi seiring dengan beriringan waktu, ada support atau bantuan dari pemerintah, maka dari kita secara bertahap kita coba untuk mengembangkan seluruh potensi di Nagari Pesangi. Misalnya ada kebun kopi, ada coklat, ada karet, juga ada perikanan, pertanian lagi. Jadi untuk mengembangkannya kita memang perlu dukungan dari pemerintah gitu. Berarti ada campur tangan pemerintah Iya, iya, eh, dari komoditas yang ada di Pausangi tadi ya Pak. iya. Kalau kalau nggak dukung pemerintah, mungkin petani ini susah untuk mengembangkan potensi yang lebih maju gitu. Hmm, Jadi kita memang menghargai dan mengharapkan bantuan pemerintah supaya petani atau warga di Nagari Pesangi ini bisa lebih maju lagi dalam masalah pertanian dan perkebunan gitu. oh. Oke Pak, kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat ataupun pemerintahan Nagari saat ini Pak? Baik itu dalam pertanian, perkebunan, ataupun sosial budaya yang ada di masyarakat di Pausangi ini Pak. Ya kalau tantangan kalau di pertanian ya yang jelasnya masalah penyakit tanaman, perubahan cuaca, bencana, bencana alam. Jadi petani itu kan terkadang kan kalau yang di hamparan sungai sering kebanjiran, atau yang petani coklat misalnya kan banyak tuh penyakit coklat Hmm. sekarang. Sampai saat ini penanggulangannya masih sulit gitu. Belum ada solusi untuk menanggulannya. Contohnya kalau coklat kan ada tuh busuk buah atau hama dari binatang-binatang hutan, misalnya tupai, ada kera. Nah, jadi itu tantangannya kalau masalah pertanian. Kalau masalah sosial dan budaya, ya mungkin kalau di daerah Posangi, bolehlah dikatakan kalau masalah kenakalan remaja atau kemalingan atau pokoknya yang stabilitas keamanan lah, insya Allah bisa kami tanggulangi dengan baik gitu. Walaupun ada kasus yang nggak mungkin kami selesaikan di Nagari, jadi kami kirim misalnya yang tentang hukum, udah jelas kami kirim ke bagian hukumnya, contohnya ke Polsek atau Polres. Misalnya ada yang bisa ke dinas sosial, kami kirim ke dinas sosial gitu. Mungkin itu gambaran atau tantangannya untuk saat ini. Oke, berarti masih ada tantangan yang sekiranya bisa diatasi oleh pemerintahan Pausangi dan ada tantangan yang masih belum bisa teratasi ya Pak. Iya, kalau misalnya ada masalah di Nagari Pesangi, kami selesaikan secara kekeluargaan. Oke, Kalau nggak ada gimana Pak? titik temu dalam permasalahan tuh, baru kami naikkan kalau ke bagian hukum atau kriminal, ya udah jelas ke polisi gitu. Hmm. Satu lagi Pak. Nah, selama kami ber-KKN di sini Pak, eh, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat itu selalu dilakukan secara bergotong royong Pak. Bagaimana nilai gotong royong di Nagari Pausangi ini tetap dijaga dan dipelihara Pak? Kalau mungkin tradisi kami di Nagari Posangi dari awal-awalnya dulu, dari mungkin dari dibilang nenek moyang lah, pokoknya orang yang dulu, kami masih menerapkan sistem gotong royong. Contohnya ada irigasi yang longsor atau kena bencana, kami secara bersama terus melakukan gotong royong dan melibatkan seluruh unsur masyarakat gitu, supaya ada kekompakan dan saling membutuhkan antar warga. Jadi waktu gotong royong itu kan sampai ibu-ibu rumah tangganya kan ikut mengantar nasi atau istilahnya di sini mengantar kawah untuk anggota yang gotong royong.
Gotong royong pun bermacam-macam, ada yang irigasi, ada yang jalan, ada yang waktu bencana banjir, kami lalu mengadakan gotong royong, dan itu pun insya Allah bisa dipertahankan untuk kedepannya gitu. Jadi nggak selalu upah yang diharapkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang berat gitu. Oke, berarti memang gotong royong ini sudah terjadi di masa-masa lampau dan Iya, tetap iya, dijaga hingga saat ini ya Pak. iya, iya. Nah, kira-kira dari menurut Bapak pribadi sendiri, apa yang mendorong masyarakat sehingga merasa terlibat atau aktif di kegiatan gotong royong ini, Pak? Sebenarnya yang pertama udah jelas masalah kesadaran masing-masing setiap warga. Jadi intinya gotong royong ini kan meringankan suatu pekerjaan dan saling menolong antar sesama. Jadi masyarakat ini misalnya ada aliran irigasi yang longsor, bisa jadi ada lahan masyarakat yang ikut goro di sana, misalnya irigasinya butuh air sawah, kolam, atau untuk rumah. Jadi warga yang ikut gotong royong itu rata-rata yang membutuhkan manfaat dari yang bencana atau manfaat dari eh, irigasi tersebut. Seandainya irigasi yang longsor, jadi warga yang memanfaatkan air dari irigasi, dia harus gotong royong tanpa diundang pun bisa juga melaksanakan gotong royong gitu. Jadi rasa kesadaran sama Nah, rasa kepemilikan ini menjadi modal dasar utama hingga masyarakat ini oh, ikut serta dalam kegiatan iya, gotong iya. royongnya, Pak. Oke, selanjutnya Pak, kita mengenal dalam suatu daerah itu tentunya ada suatu keunikan, Iya, baik itu dalam budaya, adat istiadat ataupun makanan khas daerahnya, Pak. iya. Nah, kira-kira dari Nagari Pausangi ini sendiri ada apa aja itu, Pak? Kalau budaya kami di sini bukan, tapi yang sering dibudayakan di sini misalnya ada acara waktu nikahan, kan ada itu istilahnya kalau di sini ada, kalau dalam adat istilahnya alua namanya, untuk menyambut antara marapulai atau waktu naik orang siak namanya di sini. Jadi naik orang siak ini sebenarnya kami seluruh yang laki-laki malam waktu acara nikahan itu datang, dipanggil itu khusus laki-laki. Jadi kami waktu di tempat acara itu setelah makan ada namanya daun sirih di dalam piring. Jadi kami meninggalkan uang ala kadarnya di dalam sirih tersebut. Hmm, Tujuannya uang terkumpul untuk membantu keluarga kita yang ada acara nikahan. hmm, Nah, jadi kalau makanan ciri khasnya di Pesangi ini ada rendang daun bungo, yang KKN yang sebelumnya udah pernah juga mempraktikkan cara buat rendang daun bungo gitu. Nah, jadi mungkin kalau istilah adat dan budaya hampir hampir sama lah dengan daerah lain gitu. Misalnya ada acara, kalau ada acara organ atau malam bagurau istilahnya gitu. oke, jadi salah satu makanan khas daerah Pausangi tadi ya rendang daun bungo ya, Iya, Pak. heeh. Hmm. Oke, Pak, mungkin selanjutnya kita membahas kasus yang pernah viral nih, Pak, di tahun 2025 di waktu KKN reguler 2 dari Universitas Andalas juga, Pak. Nah, kan banyak masyarakat yang masih salah paham sebenarnya, Pak, dengan stigma bahwasannya mahasiswa beserta rombongan itu tersesat di hutan. Iya. Nah, itu bagaimana kronologinya menurut Bapak sebagai salah satu bagian dari rombongan tersebut, Pak? Sebenarnya kalau kalau tersesat itu mungkin gimana bilangnya ya? Sebenarnya kami bukan tersesat.
karena kami lambat sampai ke kampung, sampai ke Nagari, itu kan di dalam rombongan anak KKN itu kan ada yang terjatuh sebelum jalan yang di puncak bukit hutan itu. Jadi kami ke bawahnya membopong dia dan membimbingnya secara perlahan. Nah, sebenarnya bukan 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 hilang atau bukan tersesat gitu. Cuman mungkin kalau orang di kampung udah jam 6 sore belum juga pulang, udah jelas seluruh orang kampung atau masyarakat udah jelas ragu. Mungkin kami udah tersesat atau udah hilang di dalam hutan. Sebenarnya kami bukan hilang, bukan sesat. Cuman untuk membawa anak yang jatuh tadi, kakinya kan terkilir. Jadi itu sebenarnya yang bikin lambat kami ke bawah. Dari puncak hutan sampai ke bawah, dia berjalan kira-kira 10 meter, istirahat lagi. Jalan 10 meter, istirahat lagi. Itu lambatnya kami ke bawah. Sedangkan jam waktu itu udah jam 3. Dari puncak sampai ke bawah itu, kalau jalan kita normal, ada sekitar 3-4 jam. Kalau kita normal, kalau nggak ada yang jatuh. Nah, apalagi ini ada yang jatuh. Jadi kami ambil jalan pintas untuk ke bawah. Pas nyampe di sungai, banyak batu-batu di sungai. Jadi anak yang jatuh ini payah jalannya di batu-batu di sungai. Nah, jadi sementara di kampung udah bermacam ragam informasinya, udah ada yang bilang sesat, ada mungkin ya maklum lah, orang di kampung udah jam 6 belum nyampe di kampung, siapa yang nggak akan rusuh gitu. Mungkin itu. Jadi pas nyampainya kami di kampung, ternyata Bapak Bupati udah ada, tim damkar, Basnas, Basarnas, kemudian ada tim dari Dinas Kesehatan. Pokoknya seluruh instansi pemerintah waktu itu, mungkin karena ada rombongan anak KKN yang ikut sama kami, mungkin itu dasar viralnya gitu. Oke, berarti penyebab utamanya itu adalah karena ada salah satu dari rombongan ini yang cedera ya Pak, Iya. dan harus dibopong dan menyebabkan jalan pulang tersebut terhambat atau lama gitu ya Pak. Iya. Dan saat itu juga di atas bukit tentunya nggak ada sinyal ya Pak. Nggak ada jaringan. Jadi kabar dari atas bukit dari rombongan ke masyarakat otomatis terputus. Iya. Sehingga terjadi miskomunikasi ya Pak. Iya. Sebenarnya itu aja masalahnya, karena jaringan nggak ada, jadi nggak bisa menghubungi salah satu keluarga, baik yang warga kami di sini ataupun orang tua dari anak KKN ini. Jadi mungkin yang membuat viralnya itu karena nggak ada informasi atau lost kontak dari kami di hutan gitu. Karena keterbatasan sinyal tadi ya Pak. Iya. Oke Pak, mungkin sekiranya sudah cukup lama kita berbincang, dan untuk menutup podcast kita kali ini pada episode pertama ini Pak, kira-kira apa harapan Bapak untuk masyarakat ke depannya, untuk generasi muda ke depannya, terutama masyarakat Pausangi ini, agar sekiranya 10-50 tahun ke depan terjadi sesuatu yang lebih baik Pak? Ya kalau kami selaku bukan saya selaku kepala jorong ya, sebenarnya seluruh kita ingin ada suatu kemajuan untuk kedepannya. Jadi mungkin generasi-generasi yang muda-muda sekarang lebih giat atau lebih terpanggil untuk mengabdi ke Nagari. Kalau tanpa mereka, siapa lagi yang membangun Nagari ini? Sementara mungkin kami sebentar lagi mau berhenti bekerja atau udah habis masa jabatannya kan. Jadi
Harapan kami semoga generasi muda Nagari Posangi ini semakin maju, semakin termotivasi lah untuk mengabdi atau membangun negari ini untuk kedepannya. Kalau tanpa mereka, siapa lagi yang mau membangun negari ini? Cuman itu harapan laku kami pemerintah negari sekarang itu. Oke Pak, mungkin dari pertanyaan saya tadi dan jawaban dari Bapak tadi menutup podcast kita pada sore hari ini Pak. Terima kasih kepada Bapak telah menyempatkan waktunya untuk berbincang sedikit mengenai nagari dan juga potensi nagari dan budaya yang ada di nagari ini Pak. Dan semoga melalui podcast ini teman-teman semuanya dapat menambah sedikit ilmu wawasan teman-teman terhadap pengetahuan mengenai nagari Pausangi. Dan jangan lupa teman-teman semuanya nantikan episode-episode berikutnya. Dan yang paling utama sekali adalah jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.